Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kelompok 5. Pada kali ini akan mendemonstrasikan penggunaan microcontroller untuk pengendali motor DC yang bisa berputar ke arah kanan dan juga kiri. Adapun anggota kelompok kami ada 7 orang. Yang pertama itu ada Alianur Septiani, kemudian Arya Pandia, lalu ada Imam Fahri Ahmad, Aisyah Amini, Muhammad Iqbal Fauzan, Sarah Agustin, dan juga Tubagus Setio Mulyatama. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan studi kasus pada motor DC. Adapun pengertiannya, yang pertama, motor DC itu merupakan motor listrik yang memerlukan suplai tegangan searah pada kumparan medan untuk diubah menjadi energi mekanik. Kumparan medan pada motor itu disebut stator, dan juga kumparan pada jangkar itu disebutnya rotor. Selain itu juga adapun kegunaan pada motor DC itu untuk mengembalikan arus listrik dinamo, dan juga keuntungan utamanya yang pertama itu motor DC itu sebagai pengendali kecepatan yang tidak mempengaruhi kualitas pasokan daya. Adapun kelebihan yang bisa dipakai pada motor DC ini yaitu menggunakan sikat, sehingga sistem kontrol ini lebih relatif sederhana untuk menggunakan. Oke, untuk praktikum rangkaian motor DC kali ini terdiri dari 3 case, di mana saat dihubungkan dengan keypad yang berisi sejumlah angka 0 sampai 9. Namun pada praktikum ini hanya menggunakan angka 0 sampai 2. Pada case pertama, ketika diklik angka 1 akan berputar searah jarum jam. Lalu ketika diklik angka 2 akan berputar berlawanan arah jarum jam. Dan terakhir ketika diklik angka 0 tidak akan berputar atau off. Rangkaian tersebut dapat terjadi karena adanya H-bridge driver. Lalu apa itu H-bridge driver? H-bridge driver adalah sebuah rangkaian atau perangkat keras yang dapat mengatur tegangan pada outputnya dengan acuan input PWM yang diberikan. Dinamakan rangkaian H-bridge karena memang bentuk dari skema rangkaian ini seperti huruf F, di mana pada bagian tengah digunakan layaknya sebuah jembatan. Rangkaian ini umumnya digunakan untuk mengatur arah dan kecepatan putar motor DC. Tetapi sebenarnya tidak hanya itu fungsi rangkaian ini. Rangkaian ini juga dapat difungsikan sebagai driver untuk aktuator lain, misalnya peltier dan lain-lain, yang menggunakan tegangan sebagai pengatur kondisinya. Rangkaian driver dapat dirancang menggunakan kombinasi saklar, kombinasi transistor, maupun kombinasi relay. Selain itu, di pasaran tersedia IC khusus driver H-bridge sehingga lebih mudah. Cara kerja H-bridge tersedia sebagai sirkuit integrasi atau dapat dibangun dari komponen diskret. Cara kerjanya sebenarnya sederhana, seperti bermain dengan saklar untuk mengatur akan dialirkan dari mana arus listrik yang akan digunakan. Istilah H-bridge berasal dari representasi grafis tipikal dari sirkuit semacam huruf H. H-bridge dibangun dengan 4 saklar. Ketika sebagian S1 dan S4 ditutup dan S3 terbuka, maka tegangan positif yang akan diserahkan pada motor. Dan dengan membuka penguncian S1 dan S4 menutup S2 dan S3, tegangan ini dibalik, memungkinkan operasi motor terbalik. Dengan menggunakan nomenklatur di atas, S1 dan S2 tidak dapat ditutup pada saat yang bersamaan, karena hal ini akan menyebabkan korsleting pada sumber tegangan input. Hal ini sama berlaku untuk perlindung S3 dan S4. Kondisi ini dikenal sebagai stroke. H-bridge adalah sirkuit elektronik yang menggantikan polaritas tegangan yang diterapkan pada beban. Sirkuit ini sering digunakan dalam robotika dan aplikasi lain untuk memungkinkan motor DC berjalan maju atau mundur. Nama ini berasal dari representasi diagram skematik. Skematik umumnya dengan 4 elemen berlapis yang dikonfigurkan sebagai cabang dari huruf H, dan beban yang terhubung sebagai palang. Contohnya ada di sebagian besar konverter DC ke AC, sebagian besar konverter AC to AC, konverter dorong tarik DC to DC, konverter DC to DC terisolasi, sebagian besar pengontrol motor, dan banyak jenis elektronika daya lainnya. Alat contoh nyata penggunaan driver H-bridge adalah pada inverter panel surya. Baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan, maka akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, sekarang kita masuk ke bahan flowchart. Pertama, itu saja kita pertama itu start. Kita mulai projectnya, yang kedua kita browse project apa yang kita buat. Pertama, project ini ialah project di mana pengendalian motor DC adalah H-bridge. Gimana apabila kita
jelaskan apa saja yang nanti output yang dihasilkan dalam praktikum ini, yaitu motor DC nanti. Kan apabila kita tekan saat ditekan 2 akan berputar searah jarum jam. Lalu apabila tekan angka 1 akan berputar searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Yang satunya clockwise atau lagi counter clockwise. Nah yang ketiga ada lagi, jangan lupa, atau lagi 0, yang dimana itu akan mati, akan berhenti apabila di rututan. Misalkan kita gerakan motor DC itu akan ke kanan searah jarum jam, apabila 1 ke kiri berlawanan arah jarum jam, dan 0 mati. Nah, praktikum ini sebenarnya adalah dasar di mana praktikum ini nantinya motor DC itu akan bisa kita gabung-gabungkan. Misalkan nanti kita bisa membuat seperti motor DC itu bisa digunakan misalkan sebagai roda, ataupun nanti barang-barang elektronika yang menggunakan motor banyak, sebagai penggerak, sebagai katrol, banyak seperti itu. Tentu saja yang kita butuhkan, kita belajar dulu di browser ini. Kita belajar apa saja yang harus kita lakukan dalam praktikum ini. Oke. Yang kedua, kita prepare tools. Nah, prepare tool ini digunakan ialah sebagai alat apa saja yang harus kita gunakan pada praktikum ini. Di mana kalau digunakan itu bisa alat-alatnya yaitu Arduino Uno, microcontrollernya, lalu motor DC-nya yang penting, keypad-nya itu, dan banyak peralatan lain seperti kabel-kabel dan lain-lain lah. Lalu selanjutnya kita wiring. Wiring itu adalah proses di mana kita masukkan kabel-kabelnya, kita input pin-pinnya, pin apa saja yang kita gunakan, VCC di mana, ground di mana, seperti itu. Nantinya wiring ini akan berpengaruh kepada input kode ini. Input kodenya ini kita gunakan agar kita masukkan logika-logika, algoritma-algoritma kepada sang proyekan ini, di mana algoritma ini kita setting sesuai dengan keinginan kita. Tapi ada urutannya, di mana pertama-tama kita harus menginisialisasi dulu seperti biasa. Kita include dulu library-nya. Di mana library ini adalah keypad-nya. Include dulu keypad-nya. Di mana misalkan nanti ada include row-nya, include column-nya, seperti itu. Lalu selanjutnya kita include output-nya, di mana output-nya itu terdesi tersebut output-nya. Nah, sudah di-input semuanya, baru kita masukkan algoritmanya. Algoritma if, algoritma else, seperti itu. Seperti bahasa pemrograman lainnya. Seperti itu, lalu kita coba, kita run kode. Dari run kodenya, kita akan terjadi dua kondisi, di mana itu akan berhasil ke kanan dan berhasil ke bawah. Kita ke bawah dulu. Kita apabila gagal, kita harus analyze dulu apa sih gagalnya. Kita harus baca di mana analisnya yang gagal, misalkan nanti di toolsnya kah, ataupun di wiringnya kah, atau di kodenya, seperti itu. Nah, alangkah baiknya apabila gagal kita analyze, kita balik dulu ke browse, kita belajar lagi ilmu apa yang kita kurang dari itu, belajar lagi, kita ulik lagi motor DC tersebut, seperti itu. Lalu kita balik ke prepare tools. Apakah kita salah di prepare toolsnya? Terus apa saja kita salah, misalkan kita kurang, misalkan kabel-kabel ada yang rusak kah, ataupun Arduino yang ada yang error atau gimana kah, seperti itu. Lalu selanjutnya ada wiring, dimana wiring itu salah apabila salah penginputan kodenya, misalkan kita masukkan input dari Arduino nya ke motor DC salah, ataupun pinnya salah, ataupun kita juga salah, seperti itu. Lalu kita apabila salah input ini, kita salah sintaks dari bahasa pemrograman itu, karena tidak semua bahasa pemrograman sama sintaksnya. Lalu kita masukkan dengan benar. Apabila sudah selesai, kita run kode lagi, kita analyze lagi, berhasil. Tapi kita analyze apa yang dulu kali berhasil, dan output apa saja kita dapatkan dari praktikum ini. Itu apabila sudah berhasil kita analyze, kita word analyze, kita tulis analyze ini, kita dokumentasikan lah
sesuai dengan apa kita mau. Kalau sekarang kita gunakan eh, video ini, lalu finish selesai. Seharusnya pada sini kita coba lagi, harusnya ulik lagi apa saja yang bisa kita ulik dari praktikum ini. Misalkan setelah ini kita bisa lakukan motor DC digabungkan dengan motor servo misalkan nanti, atau enggak nanti motor servo bisa digunakan sebagai roda penggerak. Nah, nanti kita akan membuat sebuah mobil, ataupun nanti kita akan membuat robot, ataupun nanti kan motor DC ditambah motor stepper, di mana motor DC stepper itu bisa digunakan sebagai penggerak kaki-kaki, lalu motor servonya kita bisa gunakan sebagai rodanya kita gunakan motor DC-nya seperti itu. Nanti kita tulis finish, project selesai. Nah, meskipun project selesai, kita belum kepada praktikumnya. Oke, setelah ini kita kembali ke praktikumnya dan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, alat dan bahan untuk tugas praktikum 4 dengan judul mengintegrasikan mikrocontroller dengan keypad dan driver hub bridge untuk pengendalian putar kanan dan kiri motor DC. Untuk alatnya itu ada 5, yaitu pertama DC motor, yang kedua ada Arduino, yang ketiga ada keypad, yang keempat ada IC, IC, dan yang terakhir yang kelima itu ada breadboard. Oke, itu aja untuk alat dan bahan untuk praktikum keempat ini. Terima kasih. Oke, berikutnya yaitu sekarang kita masuk ke dalam proses perancangannya. Nah, karena pada praktikum kali ini judulnya yaitu mengintegrasikan microcontroller dengan keypad dan driver edge brake untuk pengendali putar kanan dan putar kiri motor DC, maka di sini kita sudah menyediakan IC L2930 yaitu sebagai edge brake motor drivernya, yang berfungsi agar si motor DC-nya itu dapat berputar dengan searah dan berlawanan dari jarum jam. Nah, untuk langkah pertamanya, yaitu kita sudah pasangkan IC L2930 pada project board. Lalu, berikutnya kita akan menyambungkan terminal 1 motor DC ke depan kaki IC 14 sebagai output 4. Oke, berikutnya kita akan menyambungkan terminal 2 motor DC ke depan kaki IC nomor 11 sebagai output 3. Selanjutnya, kita akan membuat inputan dengan menyambungkan pin 4 Arduino ke depan kaki IC nomor 15 sebagai input 4. Nah, selanjutnya kita akan menyambungkan pin 3 Arduino ke depan kaki IC nomor 10 sebagai input 3. Selanjutnya, yaitu kita akan menyambungkan pin 2 Arduino ke depan kaki IC nomor 9 sebagai enable 3 dan 4. Oke, selanjutnya yaitu kita akan mengaktifkan power 1 atau VCC yang berada di depan kaki IC nomor 16 dan akan disambungkan pada power 2 atau VCC-nya yang berada di kaki IC nomor 8. Oke, berikutnya yaitu kita akan mengaktifkan ground yang berada di kaki IC nomor 13 ke depan ground yang berada di kaki IC nomor 4. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat sambungan ground dari kaki IC nomor 13 ke ground kaki IC nomor 12. Lalu akan menyambungkan juga ground dari kaki IC nomor 4 ke ground kaki IC
nomor 5. Oke, berikutnya kita akan menyambungkan VCC dan ground yang berada di Arduino ke project board, dimulai dari ground yang disambungkan ke kaki IC nomor 4 dan VCC yang disambungkan ke kaki IC nomor 8. Nah, fungsinya ini yaitu untuk mengoneksi banyaknya pin. Nah, terakhir yaitu kita akan menyambungkan keypad 4x4 ke dalam pin Arduino, dimulai dari kolom nomor 4 sampai row nomor 1. Pin Arduino-nya ini disambungkan dimulai dari nomor 6 hingga pin nomor 13. Pertama, kita akan menyambungkan kolom nomor 4 keypad 4x4 ke pin Arduino nomor 6. Berikutnya, kolom nomor 3 keypad disambungkan ke pin Arduino nomor 7. Berikutnya, kolom nomor 2 keypad disambungkan ke Arduino pin nomor 8. Dan terakhir, kolom nomor 1 keypad disambungkan ke Arduino pin nomor 9. Berikutnya kita ganti warna yang berbeda. Menyambungkan row nomor 4 keypad ke pin nomor 10 Arduino. Dan menyambungkan nomor 3 keypad ke pin nomor 11 Arduino. Berikutnya menyambungkan row nomor 2 keypad ke pin nomor 12 Arduino. Dan yang paling terakhir yaitu menyambungkan row 1 keypad ke pin 13 Arduino. Oke, sudah selesai. Inilah perancangan praktikum kali ini. Oke, karena tadi kita sudah merangkai kabelnya, selanjutnya kita melakukan pemrograman untuk Arduino Uno-nya. Langkah pertama, kita masukkan include untuk library Arduino-nya terlebih dahulu. Include keypad.h. Oke, langkah berikutnya mendefinisikan pin-pin input. Ini untuk pin pertama, kemudian pin kedua, dan pin ketiga. Kita set ke angka 3, dan yang ini 2. Kita ganti dulu, ini 2, menjadi 3. Lanjut, mendefinisikan jumlah kolom dan baris keypad. Yang ini bisa dipercepat ya, sampai kita selesai mendefinisikan tiap-tiap karakter di keypadnya. Oke, selanjutnya kita definisikan pin untuk keypadnya. Kita taruh di 13, 12, 11, 10, dan juga 9, 8, 7, dan 6. Oke, pertama kita ketikkan by row pins untuk selanjutnya kita menentukan pin mana saja untuk keypadnya. Yang pertama itu kita untuk pin kolom terlebih dahulu. Nah, ini untuk row-nya kita setting di 13, 12, 11, dan 10. Kolom kita tutup dan kasih titik koma. Lanjut untuk barisnya. Kemudian untuk kolomnya kita set di 9, 8, 7, dan juga 6. Kemudian kita kasih titik koma. Lanjut kita inisialisasi untuk keypadnya. Keypad sama dengan keypad.
Lanjut kita melakukan void setup. Yang pertama kita setting untuk konfigurasi pin sebagai outputnya. Yang pertama pin long. Nah, kita lakukan juga untuk pin lainnya. Nah, sekarang kita tutup void setupnya. Nah, sekarang kita tutup untuk void setupnya. Lalu kita memprogramkan void loopnya. Kita mau kondisi ketika menekan angka 2 akan berputar berlawanan arah jarum jam. Kemudian ketika mengetik menekan angka 1 akan berputar searah jarum jam, dan terakhir ketika menekan 0 motor DC akan berhenti. Oke, pertama kita untuk kondisi menekan angka 2 terlebih dahulu. Oke, teman-teman. Yang kedua ini kita select low karena kita mau kondisi berlawanan arah jarum jam. Oke. Kita tutup if-nya. Lanjut ke kondisi kedua. Ketika menekan angka 1. Oke, kondisi terakhir untuk menekan angka 0 kita set ke low semua. Oke, tadi kita tutup void loopnya dalam bracket. Oke, sekarang kita coba mensimulasikan pemrograman yang sudah kita buat. Oke, ini ada kesalahan. Kita cek dulu. Oke, ini ada kesalahan. Sekarang kita coba untuk simulasi lagi. Berarti tinggal satu errornya. Oke, ini ada kapital salah ya. Harusnya kecil semua. Oke, ini kondisi motor DC tidak bergerak sama sekali. Kita coba menekan angka 1. Nah, motor DC berputar searah jarum jam. Kemudian kita coba menekan angka 2. Sekarang berputar berlawanan arah jarum jam, dan terakhir ketika menekan angka 0 maka motor DC akan berhenti. Oke, mungkin untuk pemrograman dan juga simulasi telah selesai. Lanjut ke sesi berikutnya. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada pada proses wiring penggunaan microcontroller dengan keypad dan driver hatchback untuk pengendalian putar kanan dan kiri motor DC adalah proses menghubungkan ketiga komponen tersebut dan mengatur algoritma pengendalian yang tepat sehingga dapat mengontrol arah putaran motor DC. Microcontroller digunakan sebagai pusat pengendalian dan akan menerima input dari keypad, kemudian mengirimkan sinyal ke driver hatchback untuk mengubah arah putaran motor DC. Sementara driver hatchback berfungsi untuk mengendalikan putaran motor DC dengan mengubah polaritas pada terminal motor. Dalam pengintegrasian ini, program pengendalian diimplementasikan pada microcontroller untuk membaca input dari keypad dan mengontrol driver hatchback sehingga motor DC dapat berputar ke kanan atau ke kiri sesuai dengan input yang diberikan pada keypad. Dengan pengintegrasian ini dapat membuat aplikasi pengendalian motor DC yang dapat dikontrol dengan mudah dan efektif menggunakan keypad. Nah, dari simulasi praktikum yang telah kelompok kami lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa motor DC merupakan alat yang dapat merubah energi listrik DC menjadi energi mekanik putaran atau energi gerak. Sebuah motor DC dapat difungsikan sebagai generator dan sebaliknya generator dapat difungsikan sebagai motor DC. Motor DC juga merupakan motor yang menggunakan sumber tegangan DC dan biasanya digunakan pada torsi yang relatif lebih kecil dan menggunakan magnet permanen.
Dalam kehidupan sehari-hari, biasanya motor DC digunakan untuk mesin kipas angin, mixer, dan peralatan industri lainnya. Jika ditekan angka 1 pada keypad, hasilnya motor DC akan berputar searah jarum jam atau clockwise. Dan jika ditekan angka 0 pada keypad, maka hasilnya motor DC akan berhenti atau off. Dan terakhir, hasilnya jika ditekan angka 2 pada keypad, motor DC akan berputar berlawanan arah jarum jam atau counter clockwise. Oke, sekian kesimpulan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya.